Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemula, apa kabar? Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencabut IC dari handphone, terus memasangnya lagi tanpa harus mencetak, tanpa harus mencetak ya, tanpa harus cetak lagi kaki-kakinya. Contohnya kita punya mesin handphone yang sama, kita akan memindahkan IC-nya atau IC CPU-nya ya, tanpa harus mencetak lagi kaki-kaki IC tersebut. Yang pertama, kita harus gunakan penjepit agar supaya saat proses pencabutan mesin handphonenya tidak akan mudah bergerak. Kita lakukan seperti ini. Kita jepit terlebih dahulu. Semoga saja kelihatan. Lalu kita siapkan pinset dan fluk. Kita siapkan, kita panaskan blower dengan panas sekitar 3,5 dan panasnya 2 atau 2,5, tergantung tingkat kepanasan blower teman-teman. Kita jepit seperti itu. Kita akan mencabut IC ini, lalu kita pasang lagi tanpa harus melakukan percetakan kaki-kaki pada IC BGA nya. Dan perlu teman-teman perhatikan, hindari atau lindungi IC yang ada di samping IC tersebut yang akan kita cabut. Gunakan penutup kaleng seperti ini, penutup kaleng handphone bekas ya, seperti itu. Lalu cari ruangan yang pas, karena biasanya IC CPU itu dikelilingi oleh alat-alat kecil seperti ini, banyak kapasitor, resistor yang kecil-kecil dan dioda. Hati-hati, jadi carilah tempat yang aman untuk menjepit agar supaya pinset bisa masuk. Yang pertama kita lakukan adalah kita panaskan terlebih dahulu, kita hangatkan terlebih dahulu IC-nya. Seperti ini teman-teman. Kita hangatkan terlebih dahulu IC-nya yang akan kita cabut. Kita hangatkan seperti itu. Lalu setelah hangat, kita ambil fluk sedikit. Gunanya agar supaya proses pelelehan timah di bagian bawah dari solderan ini gampang meleleh, dan simpanlah dan letakkan fluk tersebut di pinggiran saja, pinggiran seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tidak menyimpan di atasnya, karena yang kita butuhkan itu di pinggirannya saja. Karena sudah kita panasi tadi, otomatis fluknya akan masuk ke, menyebar ke bagian dalam. Oke teman-teman, sudah cukup. Kita gunakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Lalu kita panasi lagi IC-nya. Kita panasi lagi IC-nya teman-teman. IC yang siap dicabut itu adalah ciri-cirinya, jika kita sentuh seperti ini IC-nya akan goyang. Jika goyang sedikit itu sudah bergoyang, itu tandanya sudah bisa tercabut. Nah, di sini bagaimana caranya kita mencabut IC ini dan kaki-kaki di bawahnya itu bisa rata, tidak berhamburan. Caranya adalah mencabut dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Jadi kita menjaga agar supaya kaki-kaki IC ini tidak berantakan, tidak berlepotan. Ya, kita lihat. Kita perkirakan ya, kita cek dulu IC-nya sudah bisa diangkat atau belum. Oke teman-teman, sekarang IC-nya sudah goyang. Kita letakkan pinset, lalu kita blower sampai IC-nya goyang, lalu dengan cepat kita angkat IC ini ke atas agar supaya kaki-kakinya tetap rapi. Jadi
tanpa harus kita mencetak lagi di papan BGA. Kita langsung goyang, langsung angkat. Oke, kita angkat seperti itu teman-teman. Kita lihat kaki-kakinya masih rapi teman-teman. Ini ya, ketinggiannya masih sama karena kita proses pencabutannya tadi sangat cepat. Kita lihat di papan PCB nya teman-teman, lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat lagi di papan PCB nya, di sini kaki-kakinya masih rapi, ketinggiannya masih sama teman-teman ya, ketinggiannya masih sama, jadi jangan dibersihkan, biarkan saja. Lalu pada IC ini kita rapikan pada kaki IC nya saja. Kita rapikan seperti ini ya teman-teman. Kita rapikan, kita menggunakan fluk. Kita gunakan fluk terlebih dahulu kaki-kakinya. Inilah gunanya tadi kita mencabut kaki-kaki IC secara cepat ke atas, jadi posisi kaki-kaki IC ini pada mesin itu masih rapi dan ketinggiannya masih sama. Kita rapikan yang ada di IC teman-teman, seperti itu ya. Kita rapikan. Lalu yang ada di mesin ini tidak usah dirapikan karena tadi sudah kita cabut secara cepat ya. Tinggal jika ada belepotan sedikit, tinggal kita panasi menggunakan blower. Kita rapikan aja, otomatis dia akan rapi sendiri. Perhatikan tidak ada yang konslet. Di sini kaki-kaki IC-nya masih utuh, ketinggiannya masih sama teman-teman. Dan kita akan pasang IC-nya kembali. Namun sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu dari sisa fluk pencabutan. Teman-teman, kita bersihkan ya. Oke, kita bersihkan dari sisa fluk tadi. Ini sudah rapi. Jadi kaki-kakinya ini jangan dibersihkan menggunakan solder. Maka dari itu proses pencabutannya punya trik. Kita angkat cepat seperti tadi, jadi timah-timahnya ketinggalan di sini dan ketinggiannya sama. Lalu kita pasang. Kita bersihkan juga bagian IC dari sisa-sisa fluk. Kita akan memasang kembali IC ini. Kita akan memasang kembali IC ini teman-teman. Tepatkan posisinya. Maka dari itu teman-teman, sebelum membongkar atau mengangkat satu IC, perhatikan dudukan awalnya, jangan sampai terbalik. Di sini ada tandanya, titiknya ya. Lalu kita tambahkan fluk sedikit. Di sini kami menggunakan fluk sedikit saja, taruh di bagian tengahnya, jangan kebanyakan agar supaya pada saat proses pemasangan IC-nya tidak bergerak saat proses blower. Kita tepatkan IC-nya. Kita tepatkan IC-nya pada garis-garis putih ini ya. Tepatkan IC-nya pada garis-garis putih ini, pinggirannya. Ditepatkan saja. Seperti itu. Kita gunakan fluk sedikit. Kita panasi dulu. Apabila sudah matang, sudah agak panas, baru kita tambah fluknya. Sekarang kita blower. Nah, di sini tampak kita harus memegang. Biarkan dia mencari jalurnya sendiri. Kita panasi terlebih dahulu. Apabila fluknya kebanyakan, dia akan bergerak, terkena angin dari blower. Oke, seperti itu. Rasanya sudah agak lama, lalu kita tambahkan fluk lagi. Kita tambahkan fluk lagi
di bagian pinggirannya agar supaya proses pelelehan timah itu lebih cepat. Di sini kan IC-nya sudah melekat kakinya antara 1 atau 2 kaki, tapi sudah tidak goyang lagi. Sudah saatnya kita menambahkan flux sedikit pinggirannya, lalu kita blower lagi. Kita blowernya rata saja dari atas, biarkan dia menyentuh kaki-kakinya sendiri dan otomatis akan presisi. Kita panasi saja teman-teman, dia akan presisi sendiri teman-teman. Kita guncangkan sedikit. Iya, kita goyang sedikit. Apabila digoyang seperti itu dia kembali, berarti pemasangan IC-nya sudah presisi. Biasanya kan kita goyang dia akan balik kepada posisinya semula. Ya, seperti itu. Dan coba kita lihat. Wow, keren. Ini presisi sekali. Dia mencari jalurnya sendiri, ya teman-teman. Ini presisi sekali, garisan putihnya pas. Selanjutnya handphone ini kita tes apakah IC yang kita pasang tadi bisa menghidupkan lagi handphone ini, atau dengan cara trik tadi pemasangan IC itu berhasil. Apabila handphone ini hidup kembali seperti semula, menandakan bahwa pemasangan IC kita pas. Oke teman-teman, pasangkan mesinnya ke ini ya, kita paskan ke mesin. Sebelum pengetesan kita pasangkan kabel terlebih dahulu ke bagian positifnya agar supaya mudah untuk menjepit, karena kita melakukan pengetesan menggunakan power supply. Kita pasang. Kita pasangkan LCD-nya teman-teman. Setelah kita pasang LCD-nya, lalu kita jepit bagian positifnya menggunakan positif dari power supply, negatifnya kita jepit ke negatif, lalu kita hidupkan menggunakan pinset saja karena ini darurat untuk pengetesan. Ternyata handphonenya hidup teman-teman, tinggal kita menggunakan baterai. Ini hidup karena dia butuh BSI. Handphonenya hidup. Sekarang kita tinggal menggunakan baterai, dan ternyata itu menandakan bahwa pemasangan kita tadi berhasil. Dengan trik seperti itu, proses pemasangan kita itu berhasil tanpa harus melakukan percetakan lagi, pengecekan percetakan lagi, tanpa harus mencetak lagi kaki-kaki IC-nya. Kita cabut, kita pasang lagi. Biasanya kan handphone itu kadang kerusakannya hanya jatuh terus mati itu, dan itu pastinya IC-nya tidak rusak, mungkin ada yang retak. Jadi cara penanggulangannya seperti tadi. Namun harus hati-hati. Teman-teman pemula harus rajin berlatih menggunakan PCB bekas. Jadi karena kalau sudah diaplikasikan ke handphone user, itu resikonya sangat besar. Demikian tutorial singkat kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah jika ada yang butuh ditanyakan. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.